Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Pagi, Bu. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mungkin bisa dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Minta tolong Mas Rizky untuk bimbing berdoa. Hari ini apa ada yang nggak hadir? Tidak, semua hadir. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kali ini ya. Kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis tingkat keanekaragaman hayati dan dapat menjelaskan peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Ini bisa dilihat dari gambar ini. Ini kan terdapat berbagai macam hewan dan juga tumbuhan. Dan di Indonesia sendiri itu merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman tertinggi. Jadi apa sih keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah macam-macam bentuk kehidupan seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme di suatu wilayah. Nah, contoh keanekaragaman hayati itu ada flora, tumbuhan, dan juga ada fauna hewan seperti harimau, kucing, burung cendrawasih, monyet. Nah, untuk keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen, yaitu perbedaan gen dalam satu jenis makhluk hidup yang mengaruhi ukuran, warna, rasa, dan ciri fisik. Untuk contohnya itu mungkin ada buah mangga. Mangga itu kan ada beberapa jenis seperti mangga alpukat, mangga apel, mangga madu. Terus untuk buah itu ada buah pisang juga, ada pisang ambon, pisang kepok. Terus manusia itu juga merupakan keanekaragaman genetik, walaupun berasal dalam satu jenis makhluk hidup yaitu manusia, tapi manusia kan memiliki perbedaan antar manusia yang ini dengan yang lainnya seperti warna kulit, bentuk rambut, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada keanekaragaman spesies, yaitu dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies yang ada di suatu tempat. Contohnya itu ada famili Felidae, itu ada harimau, singa, kucing, terus ada macan, terus ada juga famili Fabaceae, itu ada kacang-kacangan seperti kacang kapri, kacang tanah, kacang panjang, kacang merah, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada keanekaragaman ekosistem, itu merupakan lingkungan tempat makhluk hidup seperti sawah, hutan, laut, sungai, dan yang lainnya. Kemudian dalam keanekaragaman hayati itu kan ada faktor-faktor yang mengaruhi adanya keanekaragaman hayati pada daerah tersebut. Yang pertama itu ada letak geografis, kemudian ada iklim tropis, seperti curah hujan yang tinggi itu mengaruhi adanya keanekaragaman hayati pada daerah tersebut. Terus yang terakhir itu ada ekosistem yang beragam, seperti hutan, laut, sungai. Terus yang terakhir itu ada manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia. Manfaatnya itu dapat memenuhi kebutuhan, terutama bagi kebutuhan manusia seperti pangan, obat-obatan, bahan baku industri. Terus yang kedua ada menjaga ekosistem. Menjaga keseimbangan ekosistem itu seperti dalam penyerbukan tanaman dan penyediaan oksigen. Terus yang ketiga itu ada sumber ilmu, menjadi sumber penelitian untuk menemukan teknologi dan pengetahuan baru. Dan yang terakhir itu ada budaya, banyak flora fauna yang menjadi simbol budaya pada suatu daerah tertentu. Oke, setelah ini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini bisa diisi ya? Iya, sudah. Kenapa? Oke. Ini sama-samanya spesies, ini sama-samanya spesies. Ada kesulitan tidak? Kita keren.
Ini satu ini. Satu gen. Ini ada hewannya kan Bu? Bisa ada gajah di sini. Iya. Oke. Mamut nggak ada? Monyet. Udah selesai semua belum? Padi. Tikus. Kok bihun? Biotik Bu. Oh. Oke Bu. Apa? Enggak ada, Mbak. Ditambahin ya boleh? Manusia. Udah selesai semua kan ya? Kelompok 3 udah selesai? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah. Salah satu perwakilan kelompok bisa presentasikan ke depan. Perwakilan kelompok 3 siapa? Kelompok 2 siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Komisi dan Perwakilan Indonesia, Karisma, Aluna, Iman, Pengadilan. Oh, dari hasil adalah ada tiga. Yang pertama ada nama spesies, yaitu awal dengan keanekaragaman yang pertama itu warna bunga, makhluk yang termasuk dengan dan keseluruhan. Yang kedua lembaga yang keanekaragaman yaitu warna kulit dan tumbuhan, ukuran dan rasa. Oh, rasa. Terus faktor yang menyebabkan terjadinya tidak itu jenis lingkungan. Terus ada nama jenis dengan jenis dari jahit, yaitu dengan keanekaragaman manusia yaitu makan dan ini makan itu dengan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan jenis dan lingkungan. Yang ketiga ada ekosistem genom, mana komponen yang yaitu air, ikan, hujan, ular, bakau, iklim, buaya, batu, dan asin. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan jenis dan lingkungan. Yang faktor itu yaitu amidionase karena kombinasi yang akan terbentuk yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu dan lingkungan. Kemudian ada sawah, komponen yang menyusun ekosistem yaitu ada biotik tikus, padi, manusia, berulang, akhirnya batu, tanah, dan selanjutnya ada faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pada dan lingkungan. Dari materi ini ada yang belum paham atau udah paham semua? Sudah paham, Bu? Berarti udah siap buat ngerjain kuis ya? Siap, Bu. Ini bisa di-scan lalu dikerjakan. Udah selesai semua? Sudah, Bu. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Kemudian faktor-faktornya itu karena letak geografis, ekonomi, sama ekosistem yang beragam. Untuk manfaat keanekaragaman yang manusia itu, yang pertama memenuhi kebutuhan manusia, menjaga ekosistem sebagai sumber info dan kebutuhan. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan depannya
Itu ada tugas membuat mind map mengenai keanekaragaman hayati. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.